Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan dan tipu daya. Zaman di mana yang hak sering disamarkan dan yang batil dibungkus dengan kemasan yang menggiurkan. Zaman yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperingatkan sebagai zaman fitnah, di mana menjaga hati menjadi lebih berat dari menggenggam bara api. Maka hari ini mari kita duduk sejenak, menenangkan diri dan merenungi bagaimana cara menjaga hati di tengah derasnya ujian zaman. Sebab hati adalah pusat kehidupan seorang hamba. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruh amal. Namun jika hati terjaga, insya Allah langkah kita akan tetap terarah menuju ridhanya. Saudaraku, dalam hidup ini, kita sering dihadapkan pada banyak tantangan yang datang dari luar diri kita. Namun ada satu hal yang menjadi pusat segalanya, yaitu hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'du 28. Hati bukan hanya sekadar organ tubuh, namun ia adalah pusat kehidupan ruhani kita. Apabila hati kita baik, maka seluruh amal kita akan baik. Dan jika hati kita rusak, maka seluruh amal kita pun akan rusak. Di zaman fitnah seperti sekarang ini, kita hidup dalam gerusan godaan yang sangat besar. Fitnah datang dari segala arah, baik itu fitnah dunia, fitnah teknologi, fitnah media sosial, hingga fitnah diri sendiri yang lebih berbahaya karena ia datang tanpa kita sadari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengenal hati lebih dalam. Mengapa hati sangat penting dalam Islam? Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hati adalah sumber dari segala perasaan, niat dan keputusan yang kita buat dalam hidup ini. Kebaikan atau keburukan yang ada dalam diri kita dimulai dari sini. Oleh karena itu, menjaga hati adalah kunci dari kehidupan yang penuh barakah. Zaman fitnah, menjaga hati di tengah ujian. Zaman ini dipenuhi oleh berbagai macam fitnah. Fitnah datang dalam bentuk berita bohong, penyalahgunaan teknologi, budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan sebagainya. Kita seringkali merasa tertekan oleh informasi yang datang begitu cepat dan tanpa filter. Namun pada saat yang sama, hati kita memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap terjaga dan terarah. Satu-satunya cara untuk melawan fitnah ini adalah dengan menjaga hati kita agar tetap lurus dan fokus kepada Allah. Ciri-ciri hati yang kotor. Ada banyak tanda bahwa hati kita mulai terkontaminasi oleh fitnah dan penyakit-penyakit hati. Beberapa di antaranya adalah tidak lagi merasakan kekhusyukan dalam ibadah, kecenderungan untuk berbuat dosa, keinginan untuk menilai orang lain, menganggap dunia sebagai tujuan utama hidup. Inilah saatnya kita untuk menyadari bahwa jika hati tidak dijaga dengan baik, maka ia akan menjadi keras dan matinya rasa. Hati yang sudah tidak sensitif terhadap dosa, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan, dan terkadang kita mulai merasa biasa dengan dosa-dosa kecil. Mungkin dulu kita merasa cemas saat berbuat dosa, namun sekarang kita merasa tidak ada yang salah. Hati yang sudah tidak peka lagi terhadap dosa adalah salah satu tanda hati yang sakit. Rasulullah SAW mengingatkan kita, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itulah hati. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kehilangan rasa malu dan takut pada Allah. Saat hati kita sakit, kita kehilangan rasa malu kepada Allah. Kita merasa tidak takut lagi akan azabnya.
Bahkan kadang kita merasa berhak untuk terus berbuat dosa. Rasa takut yang seharusnya kita miliki sebagai hamba Allah mulai pudar, dan hal ini menandakan bahwa hati kita mulai tergelap. Tidak merasa nyaman dengan ibadah. Ibadah menjadi beban, bukan lagi kebahagiaan. Salat terasa seperti kewajiban yang menjemukan, dan zikir terasa kosong. Hati yang sakit membuat kita merasa jauh dari Allah, meskipun kita masih beribadah. Kehilangan kedamaian dalam ibadah adalah tanda bahwa kita harus segera membersihkan hati kita. Sumber penyakit hati di zaman ini. Media sosial dan pengaruhnya pada hati. Media sosial adalah salah satu penyebab utama kerusakan hati di zaman fitnah ini. Layar ponsel mengalirkan informasi yang tidak terkontrol. Kita terpaku pada berita-berita dunia yang penuh dengan kebohongan, gosip, dan perdebatan yang tidak ada habisnya. Tanpa sadar, kita menyerap banyak hal negatif yang merusak pandangan kita terhadap kehidupan. Tidak hanya itu, kesibukan kita mengonsumsi konten-konten duniawi membuat kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah. Pandangan mata yang tidak dijaga. Mata adalah pintu bagi hati. Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk menjaga pandangan kita, karena setiap pandangan yang tidak dijaga akan membawa dosa bagi hati. Zaman fitnah ini membuat kita terpapar berbagai macam gambar dan video yang merusak hati. Menjaga pandangan adalah salah satu cara untuk menjaga hati tetap bersih. Lisan yang tidak terkendali. Kata-kata yang keluar dari mulut kita sangat berpengaruh pada hati. Jika kita sering berbicara tentang keburukan orang lain, bergosip, atau bercanda dengan kata-kata yang tidak bermanfaat, maka hati kita akan terkontaminasi. Lisan yang tidak terkendali membuat kita berdosa, dan itu berimbas pada kesehatan hati kita. Pergaulan yang buruk. Teman-teman kita sangat memengaruhi hati kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Allah, maka kita juga akan tertarik kepada kebiasaan mereka. Lingkungan yang buruk dapat membawa kita ke dalam fitnah yang merusak hati, sehingga kita menjadi terlena dalam keburukan. Menjaga hati di zaman fitnah. Cara membersihkan hati. Hati yang kotor masih bisa dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat untuk hambanya yang bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah. Dengan mengingat Allah, hati kita akan kembali tenang, dan dengan meminta ampun kita dapat membersihkan noda-noda hati. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Zikir adalah cara terbaik untuk menjaga hati tetap hidup. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi lembut dan dekat dengan Allah. Begitu juga dengan membaca Al-Quran yang merupakan obat bagi hati yang sedang sakit. Allah berfirman, "Sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd 28. Menjaga pandangan dan lisan. Sebagaimana kita menjaga hati dengan berzikir dan berdoa, kita juga harus menjaga mata dan lisan kita. Hindarilah dari pandangan yang tidak baik dan berbicaralah hanya tentang hal-hal yang bermanfaat. Ini adalah cara untuk menjaga agar hati kita tetap sehat dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah. Bergabung dengan lingkungan yang baik. Pilihlah teman-teman yang bisa menuntun kita kepada kebaikan, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan. Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaknya ia memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Hadits riwayat Abu Dawud. Lingkungan yang baik akan membantu kita menjaga hati, dan bersama mereka kita bisa terus memperbaiki diri. Penanaman kesadaran hati di zaman fitnah. Mengenal diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Hati yang selalu mengingat Allah akan terhindar dari kerusakan. Dengan muhasabah diri, kita dapat mengevaluasi diri, memahami kekurangan, dan segera bertobat. Setiap detik hidup adalah kesempatan untuk menyucikan hati. Menjaga hati dengan muraqabah, merasa diawasi Allah. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita adalah kunci untuk menjaga hati. Dalam setiap langkah, kita harus merasa bahwa Allah selalu ada
dan itu akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Muraqabah adalah pencapaian tertinggi dalam menjaga hati agar tetap lurus. Saudaraku, kita telah menyelami begitu banyak hal tentang pentingnya hati, bagaimana fitnah-fitnah zaman ini dapat merusak hati kita, serta bagaimana cara-cara praktis untuk menjaga dan membersihkannya. Namun kesimpulannya adalah bahwa hati adalah amanah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih." Quran Surah Asy-Syu'ara 88-89. Mengenal hati sebagai pusat segala amal. Hati adalah tempat pertama yang Allah lihat dalam setiap amal perbuatan kita. Jika hati kita baik, maka seluruh amal kita akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, menjaga hati bukanlah hal yang bisa kita anggap enteng. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memastikan hati kita senantiasa bersih, lembut, dan penuh dengan cinta kepada Allah. Fitnah zaman, ujian berat untuk hati. Kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan. Fitnah datang dari segala arah, baik dari dunia maya, media sosial, bahkan dari pergaulan kita sehari-hari. Setiap langkah kita, setiap informasi yang kita terima bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah atau malah menjauhkan kita darinya. Disinilah pentingnya kita memiliki kesadaran dan kewaspadaan terhadap setiap hal yang masuk ke dalam hati kita. Hati yang tidak dijaga bisa menjadi keras, bahkan mati dalam menghadapi segala godaan. Hati yang sakit, tanda-tanda dan penyebabnya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hati kita telah mulai terkontaminasi oleh keburukan karena tanda-tandanya begitu halus. Kehilangan ketenangan dalam ibadah, kecenderungan untuk bergosip, atau bahkan kehilangan rasa malu terhadap dosa kecil, semua itu adalah tanda bahwa hati kita sudah terinfeksi oleh penyakit hati. Lingkungan buruk, media sosial yang berlebihan, dan kebiasaan buruk lainnya adalah beberapa faktor utama yang bisa menyebabkan hati kita sakit. Pentingnya membersihkan dan menjaga hati. Namun ada harapan. Hati yang sakit masih bisa sembuh jika kita beristighfar, taubat, dan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga pandangan serta lisan adalah cara yang Allah ajarkan untuk menjaga hati tetap hidup. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali kepada Allah, karena selama pintu taubat terbuka, Allah selalu siap menerima hambanya yang bersungguh-sungguh. Menjaga hati di tengah zaman fitnah. Saudaraku, kita harus berusaha lebih keras dalam menjaga hati kita. Jika hati kita dilindungi dengan iman yang kuat, dengan kesadaran akan Allah, kita akan mampu bertahan menghadapi segala bentuk fitnah zaman ini. Lingkungan yang baik, pergaulan yang menjaga iman, dan pola hidup yang selaras dengan syariat Allah adalah kunci untuk tetap menjaga hati kita di tengah godaan zaman. Kesadaran akan Allah, jalan menuju kebahagiaan. Yang paling utama, kita harus senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah hidup kita. Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, akan membawa kita pada kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Menyadari bahwa hidup ini sementara dan Allah selalu ada untuk kita adalah kesadaran terbesar yang bisa menuntun hati kita kepada kebaikan. Saudaraku, marilah kita berusaha menjaga hati kita dengan penuh kesungguhan. Jangan biarkan fitnah zaman ini menghancurkan ketenangan hati kita. Kembalilah kepada Allah dengan penuh cinta, taubat, dan ketulusan. Ingatlah bahwa keselamatan hati kita adalah keselamatan hidup kita. Semoga dengan usaha yang terus-menerus, kita bisa menjadi hamba yang selalu dalam lindungannya dan hati kita selalu hidup dalam cahayanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dalam menjaga hati ini dan menjauhkan kita dari segala fitnah yang merusak iman. Amin. Saudaraku fillah, menjaga hati di zaman fitnah bukan perkara mudah, tapi bukan pula mustahil. Ia butuh kesungguhan, keikhlasan, dan kekuatan untuk terus kembali kepada Allah. Dunia ini hanyalah tempat singgah,
dan ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kampung akhirat. Jangan biarkan hati kita mati sebelum jasad ini dikubur. Jangan biarkan dunia menggelapkan cahaya iman di dada kita. Mari terus berdoa agar Allah menjaga hati kita, menguatkan langkah kita di atas jalan yang lurus, dan mengakhiri hidup kita dalam husnul khatimah. Bagikan video ini jika kamu suka, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Na'udzubillahi min fitnatid dunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.